Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Hairul An'am, Dimas Alfiansyah Perdana, Dewi Maulida Rahmawati Putri, Haziah Sajidah, dan saya sendiri Fadilah Ragawiana. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang suatu produk yang beredar di sekitar kita, namun masih diragukan baik kehalalan maupun ketholibannya. Produk yang kami kaji yaitu kehalalan tape ketan. Latar belakang dari kasus yang kami ambil, yaitu Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama Islam terbesar di dunia. Sebagaimana kenyataannya bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, maka agama Islam sangat berpengaruh terhadap kultur yang berkembang. Salah satunya adalah pola konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan. Fenomena yang terjadi berkaitan dengan hal tersebut adalah masyarakat paham akan pentingnya konsumsi produk halal, namun tidak mempunyai landasan yang akurat untuk dijadikan acuan kehalalan suatu produk. Salah satu produk yang banyak tersebar di masyarakat adalah tape ketan yang masih diragukan kehalalannya. Terdapat beberapa masyarakat yang membuat makanan dengan bahan dasar ketan yang diolah dan difermentasikan menjadi tape ketan. Permasalahannya adalah dalam tape ketan yang dapat dikategorikan mengandung unsur alkohol atau homer, banyak dipertanyakan halal atau tidaknya. Keberadaan makanan tape ketan di desa dikaitkan dengan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 tentang standarisasi makanan halal, yaitu yang pertama, minuman keras yang dibuat dari perasan air tape dengan kandungan etanol minimal 1% termasuk kategori homer. Yang kedua, tape dan air tape tidak termasuk homer, kecuali apabila memabukkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saya akan menjelaskan apa saja kandungan zat aditif dalam tape ketan. Jadi tape ketan itu mengandung 3 zat aditif, diantaranya antosianin, ragi, dan alkohol. Yang pertama antosianin. Antosianin merupakan pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang biasa terdapat pada tanaman tingkat tinggi. Pada tape ketan hitam mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Yang kedua ada ragi. Ragi tergolong zat pengawet yang memperlambat proses pembusukan. Ragi mengandung berbagai bakteri asam laktat yang sangat dibutuhkan pada proses fermentasi tape ketan. Kemudian yang terakhir ada alkohol atau etanol. Dari hasil fermentasi tape ketan dihasilkan asam organik dan kandungan alkohol. Saat proses fermentasi itu, glukosa diubah menjadi alkohol dan asam organik. Alkohol dari hasil fermentasi ini dihasilkan dari pati yang diubah oleh enzim amilase yang dikeluarkan mikroba menjadi maltosa. Selanjutnya yaitu kegunaan zat aditif tape ketan. Yang pertama antosianin. Antosianin ini dapat menurunkan kadar kolesterol LDL dengan mengaktifkan jalur adenosin monofosfat protein kinase atau AMPK yang menghambat regulasi enzim HMG-CoA reduktase dalam sintesis kolesterol dan menghambat kasetil-CoA karboksilase atau ACC sehingga menurunkan esterifikasi kolesterol pada usus dan hati. Senyawa antosianin juga berfungsi sebagai antioksidan dan penangkap radikal bebas. Selain itu juga antosianin memiliki kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan dapat menurunkan kadar gula darah. Yang kedua, kegunaan ragi. Ragi biasanya digunakan untuk membantu dalam proses pembuatan produk fermentasi. Di dalam ragi ini terdapat mikroorganisme yang dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana atau yang biasa disebut dengan glukosa, yang selanjutnya diubah lagi menjadi alkohol dan karbon dioksida. Kemudian yang terakhir adalah alkohol. Kegunaan alkohol. Kandungan alkohol atau etanol dalam tape ketan memiliki efek protektif terhadap kejadian sindroma metabolik. Namun, pada penderita asam urat tidak dianjurkan untuk mengonsumsi tape ketan. Kenapa? Karena etanol dari hasil fermentasi dapat meningkatkan asam laktat plasma. Asam laktat plasma yang dihasilkan akan menghambat
pengeluaran asam urat. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang peraturan terkait zat aditif yang digunakan. Nah, pada pembuatan minuman fermentasi tape ketan mengandung zat original dan zat aditif yang perlu dipahami lebih lanjut terkait hukum kehalalan dan kebolehannya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi berikut adalah kandungan dan peraturan yang berlaku bagi zat yang terkandung dalam minuman tape ketan. Di sini bisa dilihat tulisannya adalah antosianin. Antosianin itu merupakan pewarna alami atau natural food color yang dibuat melalui proses ekstraksi, isolasi atau derivatisasi yang atau disebut juga sebagai sintesis parsial dari tumbuhan, hewan, mineral atau sumber lainnya. Nah, antosianin ini termasuk pewarna identik alami. Jadi dia itu adalah pewarna alami. Tentu saja berdasarkan hukumnya sendiri, karena ini adalah alami, dari peraturan di BPOM nomor 11 tahun 2019 itu tuh boleh, penggunaannya boleh digunakan. Dan perlu diingat ini adalah zat original atau bukan tambahan. Ini memang pada dasarnya sudah berada di dalam minuman hasil fermentasi tape ketan. Untuk kebolehannya sendiri itu kan ada batas-batasannya. Nah, yaitu dibatasi adalah 0 sampai 2,5 mg per kilogram berat badan. Berdasarkan BPOM nomor 11 tahun 2019. Kemudian yang kedua ada ragi. Kalau ragi ini bukan tambahan pada pembuatan minuman fermentasi tape ketan, namun ragi itu adalah zat aditif pada pembuatan tape ketan. Oke, jadi ini adalah zat aditif pada pembuatan tape ketannya. Pembuatan tape ketan. Nah, untuk ragi sendiri tidak ditemukan data jenis ragi. Untuk produk ragi saat dicari tidak ditemukan produk ragi yang sudah terdaftar maupun yang sudah diresmikan oleh BPOM. Sehingga untuk peraturannya sendiri dibolehkan, namun tidak didapatkan produk jenis tape ketan ragi tape yang telah diresmikan. Jadi seperti itu. Kemudian perlu dilihat ini ada alkohol etanol. Nah, etanol ini merupakan produk original juga yang terkandung asli dan bukan aditif. Namun perlu diketahui munculnya etanol ini pada awalnya di dalam tape ketan itu terdapat glukosa. Kemudian ketika dia ditambahkan ragi itu nanti akan mengubah dari glukosa ini menjadi alkohol. Nah, yaitu adalah etanol yang terkandung di dalam minuman fermentasi tape ketan. Dan berdasarkan muzakarah dari LPPOM tahun 1993 yang menjelaskan bahwa minuman beralkohol itu adalah minuman yang mengandung alkohol dibuat dengan cara fermentasi dari berbagai bahan baku nabati yang mengandung karbohidrat atau sengaja ditambahkan alkohol di dalamnya. Nah, pada dasarnya mereka menyepakati bahwa minuman hasil fermentasi tape ketan itu bukanlah termasuk minuman beralkohol. Hal ini tapi perlu ditandai, jika air ketan dipisahkan dari padatannya, maka sudah dapat dikatakan sebagai minuman beralkohol. Sebaliknya, kalau masih dalam bentuk aslinya, yaitu tape ketan, maka tidak masuk dalam golongan itu. Jadi secara singkat, LPPOM MUI sendiri menyatakan bahwa minuman hasil fermentasi tape ketan meskipun mengandung alkohol tidak termasuk minuman beralkohol. Selain itu, akan termasuk minuman beralkohol jika air tape ketan dipisahkan dari padatannya. Sehingga terkait itu, berdasarkan hukumnya sendiri, dinyatakan oleh LPPOM. Minuman tape ketan ditetapkan halal. Tape sendiri adalah makanan fermentasi yang terdapat kandungan alkohol hingga 1,176% dalam 48 jam.
dan akan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Dan jika pada fermentasi hari ke-6, kandungan alkohol akan mencapai 6,90% pada tape singkong, 8,94% pada tape ketan, dan 11% pada tape beras. Meski memiliki kandungan di atas 1%, tape masih dikategorikan sebagai makanan halal dan boleh dimakan. Akan tetapi, lain cerita jika tape ketan kemudian diperas dan memiliki niatan untuk mengambil sari berbentuk cairan, maka sudah dipastikan masuk ke dalam kategori minuman beralkohol dan hukumnya haram. Selanjutnya, dalam mekanisme fermentasi tape melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan dua organisme lainnya, yaitu seperti Mucorchlamydosporus dan Endomycopsis fibulifera. Kedua mikroorganisme ini membantu dalam perubahan pati menjadi gula sederhana atau sering kita dengar sebagai glukosa. Proses fermentasi ketan hitam menjadi tape, terdapat reaksi yang mengubah glukosa menjadi etanol atau dapat menghasilkan etanol, yaitu melalui persamaan reaksi C6H6 atau gula atau glukosa ditambah dengan 2C2H5OH atau alkohol etanol ditambah 2CO2 atau karbon dioksida tambah 2 ATP atau sebagai energi. Kemudian di sini ada beberapa bahaya dari zat aditif bagi tubuh. Yang pertama, alkohol. Mengkonsumsi alkohol yang terus-menerus dapat menyebabkan ketergantungan alkohol. Nah, selain merusak tubuh, alkohol juga dapat merusak pikiran, menyebabkan risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan risiko kanker, dan merusak hati. Kemudian ragi dapat menyebabkan perut mulas, kepala pusing, asam lambung naik, menyebabkan keguguran bagi wanita hamil, terus mencret, mengganggu fungsi hati, kelainan pada saraf bicara, ketidakseimbangan emosional, ulu hati tidak nyaman. Kemudian di sini ada antosianin. Di sini tidak ada bahaya karena termasuk warna alami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.